masyarakat Karawang ini sama-sama untuk kita menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, karena menurut kami momennya sangat tidak tepat. Situasi masyarakat kan sedang sulit. Sebelum BBM naik pun harga-harga kebutuhan pokok semua sudah naik, karena kan mungkin adanya krisis global kan yang terjadi saat ini. Ditambah sekarang harga BBM harus naik, hanya semakin melambungkan harga-harga barang kebutuhan pokok yang lain. Itu makanya kami berharap semua stakeholder yang ada di Kabupaten Karawang ini kita bersama-sama untuk menolak kenaikan harga BBM. Itu yang pertama. Yang keduanya, tetap suara yang kami sampaikan adalah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja 11/2020, yang memang aturan tersebut betul tidak berpihak kepada pekerja. Dan yang ketiganya adalah kami meminta kenaikan upah untuk tahun 2023 itu sebesar 10-20%, dikarenakan dari Menaker juga sudah statement bahwa tetap sesuai aturan PP 36. Sementara kalau dengan aturan tersebut, Karawang ini mungkin bisa sekitar lebih dari 5 tahun tidak akan naik upah. Sementara harga-harga kan sama. Kita dengan Kota Bekasi yang kemarin naik upah walaupun 1%, semua harga sama. Tambah sekarang BBM naik, itu sangat merugikan dan menyengsarakan masyarakat Karawang, terutama kaum pekerja. Ditambah lagi, walaupun ada BSU, bantuan subsidi upah, tapi kan itu hanya maksimal di 3.500.000 yang upahnya, baru mendapat BSU 600.000, ataupun yang upahnya di UMK. Sementara mayoritas pekerja di Karawang ini sudah di atas UMK, sudah upahnya naik, BSU nggak dapat, BBM naik, harga naik. Makanya kami menyampaikan aspirasi kami ke sini untuk meminta dukungan dari pemerintah dan DPRD Kabupaten Karawang agar bersama-sama kita menyuarakan penolakan atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Terus yang berikutnya juga yang salah satu kami sampaikan adalah ada kebijakan ataupun terobosan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD ini untuk gimana caranya supaya kami yang sudah terdampak ini bisa ada kelebihan yang bisa kami dapat supaya bisa membantu perekonomian kaum pekerja ini. Jadi nanti juga mungkin akan mendorong perekonomian Kabupaten Karawang supaya bisa berjalan yang baik. Pasti kan ini efeknya akan menjadi efek domino. Daya beli masyarakat akan turun. Ini sangat berat. Pasti yang jelas tarif akan naik, angkot naik. Sementara dulu kami upah naik, dan semakin banyak yang status pekerjaannya nggak jelas, KWT, 2 harian lepas, dan semuanya kompleks lah. Nah, itu dari saya, nanti dari teman-teman yang lain bisa menyampaikan. Dan sebelum saya tutup juga sebetulnya sudah ada satu kebijakan yang namanya yang sudah atau sedang dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang melalui Disnaker, yaitu yang namanya tim monitoring. Tapi sayangnya hanya untuk struktur skala upah, dan itu pun baru sosialisasi. Kami ingin itu agak cepat untuk menerapkan SK Kepbud untuk pekerja di atas 1 tahun. Itu kan kalau itu bisa berjalan, berarti kan yang pekerja di atas 1 tahun walaupun bayarkan naik, tapi karena dia sudah di atas 1 tahun akan mendapatkan kelebihan upah lagi di situ. Itu kalau biasanya itu ingin supaya bisa segera berjalan dari Disnaker dan tim ini supaya setiap perusahaan menjalankan Kepbud tersebut. Jadi saya itu dulu, mungkin silakan teman-teman yang lain menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Saya telah berbicara. Sebetulnya cukup tadi, cukup panjang lebar kami mengatakan kegiatan dulu aksi hari ini. Ada satu hal mungkin yang perlu diingatkan oleh jajaran baik Pemda ataupun DPRD Karawang, bahwa akibat dari kenaikan BBM ini
ini bisa menjadi bom waktu bagi pemerintah dan DPR sendiri. Karena kenapa? BBM ini kan dampaknya meluas. Terutama ini akan menimbulkan PHK karyawan-karyawan keburu-buru di pabrik karena kaitannya dengan material-material perusahaan yang pasti naik. Sementara yang paling memungkinkan dilakukan dan sering dilakukan oleh perusahaan ketika perusahaan menghadapi harga-harga atau krisis dalam hal ini misalnya adalah dia dengan melakukan PHK. Nah, maka ini akan menambah beban. Artinya ada pengangguran lama yang begitu banyak ditambah pengangguran baru dampak dari kenaikan BBM. Nah, ini yang harus dicermati bersama. Artinya apakah mungkin Karawang kemudian dari lumbung padi, lumbung industri berubah menjadi lumbung pengangguran gitu kan? Nah, ini kan menjadi tanda tanya khususnya untuk Pemda dan juga dari DPRD. Artinya kalau kita tetap dari DPP upayakan dari pemerintah dan DPRD tadi menyampaikan ke pusat bahwa dampak dari kenaikan BBM ini akan sangat meluas. Belum lagi nanti, ya mungkin ini Pak Kapolres bagiannya ya, ada tindakan-tindakan yang kurang baik ke depan karena faktor ekonomi. Ini saya khawatir banget. Semuanya akan berubah. Karawang yang tadinya aman, tiba-tiba PHK banyak, tiba-tiba kriminalisasi jadi tinggi. Terus siapa yang akan tanggung jawab kalau itu sudah terjadi? Makanya kita bersikeras bahwa kita akan aksi dan kemudian kita akan menyampaikan hal-hal ini atau kenapa sih kita aksi itu di sini. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Bas, yang lain sama aja kayak gini. Ini sama. Oh ini sama. Sepertinya sih sudah terwakilkan semua ya. Iya. Ngomong Pak. Apa aja? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang memang ini menjadi concern kita bersama. Jadi kita pernah bikin sejarah. 2011 kita pernah menciptakan adanya pelindungan itu dalam bentuk paket buruh yang ini setelah 11 tahun kita berjalan. Kalau kok yang sekarang seperti notabene perusahaan-perusahaan ataupun kawasan terbesar se-Asia belum melakukan kembali, bahkan belum memperbarui. Lalu apa yang menjadi nasib-nasib sedangkan regulasi secara nasional itu makin mengelus. Maka di sini pun hadir para pimpinan dewan, hadir pula pemerintah daerah. Tolong perhatikan sebelum kami disampaikan kami. Terus minta dampak-dampaknya ini luas. Maka harapan kita perda yang memang 2011 bahkan di 2014 perbu pun dilahirkan terkait mengenai upah, terkait mengenai pelindungan pekerja, bahkan sampai outsourcing dan bahkan sampai PKWT itu diatur semua. Kenapa itu nggak dilihat? Itu nanti perbarui. Nah ini menjadi konsen kami, tanpa tidak mungkin. Bahkan sampai saat ini itu pernah diuji di MK, itu sampai saat ini masih diolah. Dan bahkan untuk itu PKWT untuk pekerja yang di atas 1 tahun itu diberikan kelebihan 5%. Nah sekarang setelah dalam jangka 11 tahun berjalan, kita minta memperhatikan untuk pekerja nggak cuma PKWT, tapi PKWT itu karyawan tetap itu menghabis dulu. Kenapa? Karena imbas yang saat ini yang terjadi adalah bukan menghabiskan PKWT, tapi para pekerja PKWT itu yang memang sudah 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang sampai 20 tahun yang hanya diberikan upah atau uang PHK sekali. Mungkin itu masukan dari saya. Khususnya regulasi di Karawang lebih diperhatikan, lebih diperbarui dan bahkan diciptakan lebih baik untuk yang terima kasih. Wassalamualaikum. Oh ya, aku tambah sedikit menyambung tadi. Kami juga informasi juga sudah kami kami dari SPSI sudah mengirim surat ingin bertemu dengan Pak Ketua dan pimpinan dewan selain silaturahim kami pun sebetulnya ingin tadi mengucapkan apakah perda yang perlu direvisi atau perlu membuat perda baru karena ini sudah sekian lama karena untuk melindungi yang di Karawang aja karena kalau regulasi di nasional kan kita agak kesulitan. Oke, terima kasih untuk kalian pada atas penyampaian orasi singkatnya. Jadi sudah kita catat dan barangkali sebelum
kita bahas semuanya, kita bahas prosesnya seperti apa. Kita mohon tanggapan dulu dari saudara kita, Bapak Ketua DPRD yang terhormat. Apa lagi itu DPRD ya, belum tiga. Baik, terima kasih Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapolres, kemudian ada Pak Sekda, juga seluruh rekan-rekan buruh yang pada hari ini hadir. Juga kami dari DPRD ada Kang Haji Suryana sebagai Wakil Ketua DPRD, ada Pak Dr. Atta, Ketua fraksi dari PKS, ada Bu Mumun PKS, kemudian ada Bu Indi dari Nasdem, ada siapa? Rizka dari PKB, dan Bu Sutini dari PKS. Kita nggak usah prolog-prolog lah ya. Ya. Intinya gini, yang pertama dari kemarin saya sudah berkomunikasi dengan beberapa pimpinan buruh, dan memang semua warga negara ini punya hak untuk menyampaikan aspirasi, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Ada yang sifatnya RDP, ada yang sifatnya aksi, ada berbagai macam cara untuk menyampaikan itu, dan itu sah dan diperbolehkan oleh undang-undang. Nah, alhamdulillah kebetulan di Karawang pada hari ini saya secara pribadi maupun secara kelembagaan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen buruh yang pada hari ini aksi dengan melakukannya tertib, tetapi tentu mekanismenya dijalankan. Artinya apa? Dalam menyampaikan aspirasi tidak harus rusuh gitu. Yang penting pointer-pointer yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh pihak-pihak terkait. Dan kebetulan sesuai dengan surat yang dimasukkan ya Bang ya, ada 3 poin tuntutan tadi yang disampaikan oleh seluruh elemen buruh Karawang KBPP. Yang pertama, penolakan kenaikan harga BBM subsidi. Yang kedua, revisi Undang-Undang Nomor 11 tentang Ketenagakerjaan. Dan yang ketiga adalah kenaikan upah kisaran di 10-20%. Nah, sayangnya kebijakan ini memang semuanya ada di pusat. Namun demikian, tentunya tadi cara untuk menyampaikan aspirasi ini banyak sekali yang bisa kita lakukan. Maka kami di sini sebagai lembaga, kami juga punya cara tersendiri. Mungkin kalau buruh bisa datang langsung ke istana, bisa datang ke sini menyampaikan secara langsung. Kami pun bisa dengan cara bersurat. Maka apa yang tadi disampaikan oleh sahabat-sahabat buruh, kami dari lembaga DPRD siap untuk merekomendasikan dan menyampaikan surat tersebut kepada Presiden dan DPR RI. Alhamdulillah dulu waktu Omnibus Law atau Undang-Undang Pekerjaan kita sampaikan ke Presiden. Kemudian Arteria Dahlan yang Sunda kita sampaikan, ada follow up-nya dari Mahkamah Kehormatan DPR. Ada follow up-nya, dipanggil lah salah satu koordinator aksi Kang Aceh ke DPR RI. Mudah-mudahan surat kita yang hari ini kita layangkan ke DPR RI maupun ke Presiden juga menjadi perhatian buat mereka. Tapi yang jelas luar biasa Karawang. Saya kalau melihat daerah yang lain agak ngeri juga, tapi Karawang luar biasa nih. Mungkin karena Pak Kapolres dengan itu luar biasa komunikasinya. Gitu. Catatan penting saya hari ini apa yang tadi disampaikan Akang. Saya dulu salah satu anggota pansus perda tersebut, ketua pansusnya Pak Nanda. Insya Allah ini ya TND Pak Wakil Ketua, mohon kita akan kaji nanti di Komisi 4. Bisa jadi ini dijadikan kembali raperda inisiatif oleh komisi. Tentunya kita akan pelajari dulu konsiderannya, guidance undangnya, karena perda ini kan local wisdom. PP boleh sama se-Indonesia, Permen boleh sama se-Indonesia, tetapi perda adalah khusus kaitan dengan local wisdomnya. Kita pelajari di situ local wisdom. Insya Allah catatan penting buat kami ya. Nanti kan kita rumuskan, karena perdanya sudah lama dari 2011, sekarang 2022, kemungkinan bisa kita revisi. Itu saja mungkin Pak Sekda. Yang jelas kami dari lembaga, atas nama lembaga ya, bukan atas nama fraksi ini, siap menyampaikan dan merekomendasikan apa yang menjadi tuntutan para rekan-rekan buruh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
anggota dewan yang lain. Yang lain silakan, ada nambahan. Ini betul banyak dewannya. Ini ibu ini yang ini, biar perkenalan dulu. Perkenalan kan ya ini. Oh udah. Oke. Terima kasih. Saya tadi udah ada tanggapan dari Ketua DPRD, ya bukan atas nama fraksi ya, bukan atas nama Ketua Partai bukan. Bukan Ketua Partai. Kalau diperjelas gitu ya. Sangat jelas. Saya masih Ketua Dewan, ya masih Ketua Dewan. Dan belum saya berhentikan. Menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh bapak-bapak dan dengan upaya-upaya dan tuntutan upaya yang surat itu ya, kami juga sama atas nama daerah sudah membuat surat sudah dengan harapan bapak-bapak, dan ketika Undang-Undang Cipta Kerja juga waktu itu demo saran, alhamdulillah saya buat surat dan ada tanggapan, saya dipanggil lagi. Perintah saya kan nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, karena saya terjebak oleh bapak-bapak. Nah, kami ya dengan Disnaker memberikan apresiasi. Dan ini kemudian kita juga akan tindak lanjuti kita diskusi apa yang kaitan dengan perbaikan regulasi tadi yang disampaikan oleh bapak-bapak betul ya, guru itu selalu ada perlindungan yang jelas, dan termasuk juga dampak dari kenaikan UPM ini khawatir ada keputusan-keputusan dari pimpinan perusahaan yang mungkin PHK sepihak. Karena itu dibuatkan surat dari bupati. Dasarnya Perda yang lama, Perda, Perbuk, kemudian situasi sekarang ya kepada pimpinan perusahaan untuk tidak melaksanakan PHK ya, dan dengan beberapa PHK juga harus melaporkan saja seberapa daerah. Ini saya kira terdekat bupati aja ya, jadi saya kira segera buat sudah. Dengan kalau saya berpikir apa yang harus saya kerjakan itu aja lah ya, dulu kan sesuai dengan keinginan bapak ya. Kemudian juga kaitan dengan Perda, alhamdulillah tadi Ketua Dewan menyampaikan bahwa Perda ini merupakan inisiatif, dan kami juga akan mempelajari ya Pak Dewan dengan tim dari Disnaker, tim dari bapak-bapak apa yang kita benahi ya, substansi Perda apa yang sudah sesuai dengan sekarang zaman kekinian. Iya, kekinian. Sesuaikan situasi juga sekarang. Jadi kami akan terus ya pemerintahan daerah. Kalau berbicara pemerintahan daerah kan tidak hanya eksekutif, tapi legislatif juga sama. Intinya bagaimana melayani masyarakat, termasuk juga melayani buruh, termasuk ya sama semua terdampak. Namanya BBM itu terdampak semua. Tapi ini kebijakan pusat ya. Tapi kita bagaimana berupaya semaksimal mungkin. Ya, kami dengan Dewan juga bagaimana antisipasi ada beberapa skenario untuk dari pusat. Penggunaan dana anggaran pun ada beberapa yang digunakan untuk bantuan kepada masyarakat. Saya itu ya. Izin, Siap, boleh izin kan? ya. Nama saya Bambang Subagio dari RTMM Rokok Tembakau Makan Minuman. Di sini saya mau bertanyakan Pak, terutama ke Pak Sikda terkait masalah PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 215 tahun 2021, di mana di situ bahwa Kerawang itu mendapatkan dana BPHC, dana bantuan hasil cukai hasil tembakau itu kurang lebih 105 miliar. Nah di situ ada beberapa poin, salah satunya adalah diperuntukkan untuk pekerja rokok. Nah kalau kita lihat untuk di Jabar ini Kerawang sendiri yang belum mendapatkan untuk pekerja rokoknya. Iya, itu kurang lebih 30% sebenarnya untuk petani dan sebagainya. Jadi harapan saya tolong jangan dialihkan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 ya maupun 27 tahun 2020 dan 2021. Karena kami sendiri sudah ngecek di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja ya, bahkan Jabar. Jabar tinggal Kerawang sendiri yang belum mendapatkan. Ini ya mohon untuk nanti di cross-check ya, mohon maaf karena ini cukup besar ya, harapan kami
yang menjadi hak kami juga harus terpenuhi. Saya rasa itu Pak. Terima kasih. Terima kasih ya. Ini baik khusus Serikat Pekerja Rokok kaitan dengan DBCHT dana DBHCHT dana bagi hasil cukai tembakau, hasil rokok mulut kita. Kerawang memang besar dapatnya karena kita punya 2 pabrik. Pabriknya Sampurna dengan Morris. Kita tidak punya petani tembakau, ya. Tidak punya karyawan tembakau dan sebagian besar kita ada kesalahpahaman ya. Tapi ada peluang-peluang, masih ada peluang-peluang. Waktu itu ngirim surat ke kami, kemudian dijawab Sekda, komplain lagi ke Sekda. Kami tidak puas dengan jawaban surat Sekda. Nah, saya juga sama tidak puas dengan regulasi itu dan teman-teman DPPKAD yang menjelaskan itu kan. Nah, kita buat surat ke Menteri Keuangan, minta penjelasan kaitan dengan penggunaan ini, ada keinginan seperti ini. Adapun kan mindset dari DPKAD, kenapa kalau karyawan pabrik itu di atas PMK yang tidak di PHK itu tidak mendapatkan bantuan tunai. Tetapi kan ada peluang-peluang lain di surat menteri ya, nanti kita bahas ya Mas. Itu poin 1 Pak. Jadi yang justru yang dibagikan tuh poin yang sub-subnya. Ya, Tadi kami sendiri sebenarnya ada di poin 1. Berarti perlu pendalaman khusus. Nanti khusus cukai tembakau terus perusahaan ini ada, saya kan ada peluangnya. Ya. Surat kita kan kemarin saya telepon ke siapa? Ya, saya. Saya telepon kan, saya dapat surat dari menteri, ya udah Menteri Keuangan bukan Mendagri ya, Menteri Keuangan, kita akan diskusi, ini ada peluang, ya maunya apa maunya, yang penting tidak keluar regulasi dan aturan, itu aja repot. Oh ya, Cocok sih Pak. Ayam. Bahasanya udah mulai cocok. ya Saudara bikin surat kuasa ke saya. udah. Bentar. Oke ya, saya kira Mas tinggal nanti kapan waktunya, saya sebenarnya ingin secepatnya. Iya. Ikan cepat, ikan gabus, ikan lele, ikan cair. Lebih cepat, bagus, tidak berteret, cair. Lumayan lah. Kedua